Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nikmah. Halo Iqbal. Halo teman-teman semuanya yang lagi di rumah, di perjalanan, di Ya. planet manapun kalian berada Dimanapun saat kalian ini. berada. Jadi podcast ini tuh sebenarnya bentuk dari karya kita untuk KKN Betul. ya, Bel ya. KKN. Ada beberapa karya gitu kan. Iya, Dan salah satu. salah satunya karya pilihan yang kita ambil adalah podcast. Ya, mungkin ini bisa mengedukasi kita juga buat teman-teman yang Iya. lagi dengerin juga. Iya. Kita sharing-sharing aja Sharing gitu ya. aja yang santuy-santuy, Pak. Santuy aja. KKN beda sama tahun kemarin ya KKN Beda ini. banget, parah. Meskipun ya sih. soalnya lagian rumah kita udah di pelosok juga ya, Bal ya. Jadi ya emang kayak KKN sih rasanya. udah kayak KKN, Bener. cuma bedanya karya-karya kita itu bentuknya Kayak apa ya? online terus apa lebih ke online. media, terus kita juga Betul. bikin karya-karya yang kreatif kayak puisi, terus kayak sekarang ini podcast, video, apa fotografi dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Terus beda ya pokoknya deh. Parah Ya kita sih. nikmatin aja, semoga tahun depannya nggak ada KKNDR. Jangan Udah. sampai lagi karena Iya, ini mungkin yang pertama dan dibalik terakhir aja. dibalik mungkin kesan yang kurang dapat. Karena memang kita kalau KKN dari rumah ya gini-gini aja, cuma di rumah mungkin mikirnya cuma konten terus Iya. bikin video dan lain sebagainya. Tapi kalau langsung terjun ke masyarakat kan kita beda gitu Kenangannya feelnya. ya, kenangannya. Parah. Biasanya kan susah seneng bareng temen gitu kan selama 45 hari. Nah, sekarang kita individu nih. individu. Jadi ya kali ini mungkin karena kita sudah agak sedikit udah 4-5 minggu lah ya kita KKN dan udah kehabisan ide 45 minggu. 4 sampai 5 minggu Oh gitu. Aku Ya, kira Ibu. 45 minggu setahun lama dong. banget. Jadi ide kita sudah hampir terkuras di minggu-minggu pertama. Kita kan minggu pertama tuh kayak gencar banget tuh bikin Semangat ya. ini itu. Iya. Sekarang kita udah kehabisan ide, kita collab seperti ini. Collab. Jadi kebetulan sama, aku sama Iqbal ngambil tema kepedulian COVID. 19 is killing. Jadi sama-sama gitu, terus yaudah kita bikin podcast bareng aja. Nice. Nah harapannya semoga ini bukan sampai di sini aja gitu betul. loh, tapi lanjut sampai meskipun kita udah selesai KKN, KKN. tapi kita tetap jalanin podcast Amin ini. amin, entah nanti kontennya tentang COVID lagi atau mungkin Apapun itu ya. everything lah nanti ya. Everything. every Kalau night, kalian every time. suka, kalau kalian suka, mungkin kita bakal lanjutin gitu. Kalau enggak juga, kita bakal lanjutin tetap Oh ya. ya, atau mungkin buat teman-teman yang request apa namanya kayak konten apa sih harus kita omongin lagi, bisa kalian Iya. komen aja di bawah. Siapa tahu ya. Aduh, Gimana kebayang sih di bawah kayak- rasanya jadi YouTuber atau apa gitu ya. Kayak konten Anjay. creator beneran. Parah. Dan gara-gara tema kita ini kepedulian COVID ya, jadi Betul. kita ngomongin soal COVID gitu. Betul. Pengalaman aku pribadi ya, sebenarnya kan di lingkungan aku, di sekitar aku kan memang tidak ada apa ya? Boleh nyebutin lokasi nggak sih? Nggak usah, nggak? Nggak usah kali Nggak usah ya. kali Pokoknya ya. di rumah aku tuh nggak ada, emang nggak ada orang yang terjangkit virus ini gitu. Katakanlah, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Jadi zona hijau banget. Jadi aku ngerasa kayak virus ini tuh nggak ada gitu. Cuma rame-rame di Betul. sosial media aja. Beberapa orang rasanya seperti itu mungkin ya. Iya, emang nggak terlihat kan bentuk virusnya benar, kayak gimana. benar. Apalagi ditambah dengan lingkungan kita kan alhamdulillah emang Alhamdulillah. terjauhkan dari virus. Jadi kita merasa kayak lupa aja. Gimana ya? Kayak, ini berada nggak sih? Berolahraga Gitu kan. nggak sih? Kadang lu suka lupa kalau cuci tangan, masker, dan nggak tahu, nggak sadar gitu loh. Soalnya nggak ada yang menyadarkan. Betul. Bukan nggak ada yang menyadarkan. Dari apa sekeliling pun juga Nah. mungkin kayak udah ini beneran nggak sih COVID ini? Iya, sampai gitu. kita gini udah sedemikian lama nih kayak gini tapi kita kan juga greget sendiri kan Bu Iya, ya. yang nggak biasa aku kalau keluar rumah kan biasanya juga nggak pernah pakai masker gitu Jarang, kan. Sebelumnya ada pandemi ini tuh Benar. jarang banget pakai masker. Terus harus setiap hari pakai masker. Kadang aku juga apa ya Agak nuansa yang berbeda gitu. Parah. Dan BTW dulu pas waktu Lebaran sama kayak Ramadan dulu masih ada nggak sih taraweh di masjid terus Lebaran ke rumah-rumah tetangga di daerah nggak kamu? ada, di Nggak daerah ya, aku Bu, nggak ya? ada sih. Maka dari itu ya merubah segala Parah. seharusnya kayak gini jadi kayak gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan yang ada langsung dirubah oleh si corona. Tapi ini. sebenarnya aku di sini poin aku kadang beberapa dari kita Ada lagi. Iklan lah ya. Iklan lagi. Ada beberapa dari kita yang nggak sadar kalau COVID itu beneran ada. Beneran ada. Soalnya ya kita nggak ngalamin secara langsung, benar. nggak pernah ngobrol sama Orang-orang yang secara terjangkit,
langsung tenaga kesehatan atau orang yang menjadi korban. Bener. Kita nggak pernah ngobrol secara langsung terkait itu gitu loh. Jadi kayak nggak sadar. Benar. Oh ini beneran ada nggak sih kayak gitu. Jadi kita lupa aja sama diri kita kalau harusnya seperti ini harusnya menjaga gitu. diri kita, bukan hanya diri kita sebenarnya ya, orang-orang di sekitar kita, apalagi orang-orang mungkin sudah berumur gitu kan, mereka kan juga kayak kesehatannya sudah nggak seperti anak muda lah ya. Jadi sebagai seorang anak muda yang mungkin masih berhubungan erat dengan orang-orang tua, jadi kita yang harus membentengi diri kita nih. Kalau keluar sebisa mungkin ya harus pakai masker, terus bawa hand sanitizer. Kalau pulang sebelum kontak fisik kita harus mandi atau cuci tangan dulu gitu ya Bu. Iya benar banget, harusnya sih yang benar tuh mandi ya, biar benar-benar bersih gitu. Parah. Dan gara-gara gak sadar itu jadi banyak banget nih yang dulu nongkrong karena dia nggak sadar ternyata virus ini beneran ada gitu. Bener. Jadi dia nongkrong sana kemari terus pulang, terus kan banyak banget tuh kasus-kasus yang dari luar terus pulang ke rumah membawa virus untuk keluarga. Banyak banget kasusnya yang kayak gitu. Iya. Parah. Karena ya mungkin kurang sadar aja gitu kalau itu bener-bener berbahaya gitu. Dan apalagi beberapa waktu yang lalu pas gencar-gencarnya adanya si corona ini kan satu keluarga kena Bu, parah sih. Jadi ini mereka itu bilang kayak jangan sampai kalian menunggu keluarga kalian terkena virus corona baru kalian sadar akan adanya virus ini. Nah itu kan ngeri banget kan. Satu keluarga ditinggal hanya tersisa satu orang tuh, aduh. Rasanya sedih banget ya. Sih. Semoga ya ini kan sudah mulai normal juga ya. Banyak banget yang udah berani keluar rumah, ada yang masih takut keluar rumah. Dan ya kalau normal kayak gini gimana ya? Boleh keluar rumah tapi tetap dengan protokol yang harus ditaati gitu ya. Iya, jangan sampai lupa gitu loh. Kadang kita lupa kan udah kebiasaan nih keluar, udah rasa udah biasa aja. Kita nggak tahu virus itu ada di mana ya, nempel di mana, terus di siapa atau apa gitu kan. Kita nggak tahu itu, jadi harus tetap berjaga gitu, harus sadar akan itu. Jangan sampai lupa. Kadang kita tuh kayak gini loh Bang, menghargai teman kita, nggak pakai kalau pas ketemu nggak pakai masker, lepas masker atau terserah nggak. Waktu pas diajak salaman kita juga menghargai, kita juga kan, mau kita pasti gitu punya kan. Maksudnya ya gimana gitu ya Bu ya. Iya, nah itu jangan sampai apa ya. Sebenarnya yang mungkin harus diterapkan sih gimana kita bisa menghargai orang lain gitu ya. Kalau emang dia kayak menjaga banget ya sebisa mungkin kita nggak usah lah salaman, nggak emang juga menyadari gitu loh ya juga gitu kan. Atau enggak kalau setelah salaman cuci tangan. Malah lebih sakit hati nggak ya? Jadi kira-kira sakit kalau hati. kata Keanu gitu doang ya Bu ya. Kira-kira sakit hati ya pasti. Parah sih kalau itu malah. Betul cuci tangan dulu gitu. Tapi ya gimana dong, kita sama-sama sadar aja kalau misalnya di saat seperti ini belum clear ya. Belum clear nggak usah. Masih dirasa kayak takut ya lebih baik nggak usah salaman atau sekedar ngobrol nggak apa-apa nggak salaman ya, apalagi sekarang ini udah pada kayak nyadarin diri kita sama orang lain tuh harus gini. Iya, soalnya kan pun yang kalau disadarkan tangan untuk salaman berjabat tangan itu kan sungkan juga kalau nggak jangan gitu kan. Nah, aneh banget kan? banget. Nah ini mungkin teman-teman di rumah juga ngerasain bahwa kayak awal-awal corona selama 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu awal tuh perasaan takut itu sangat gede. Apalagi aku dulu tuh pernah sakit di awal-awal corona. Sakit 5 hari dan itu pas waktu awal-awal corona. Bukan lagi. Kamu langsung pikirannya ke sana. Kemana-mana. Apalagi itu aku habis dari Jogja juga. Wow. Dari Jogja, apalagi Jogja kan sudah beberapa. Terus sekarang aku ngobrol sama kamu lagi. Ini udah lama Bu. Karena aku juga sempat di rapid kok aku kemarin. Udah ada sempat rapid ya, negatif. Takut Allah di rapid. Jadi gitu. Awal-awal dulu apalagi buat teman-teman, bukan hanya aku dan masih kayaknya sih semua orang waktu awal-awal itu banget. Pada takut. Apalagi orang tua Bal. Apalagi orang tua itu takutnya imunnya sudah semakin takutnya semakin gimana ya, panik bener. Orang tuaku yang ibu ya itu takutnya pokoknya sampai takut banget, aku nggak boleh keluar selama berminggu-minggu. Jadi aku keluar benar-benar nggak boleh. Tapi ya, emang awal dulu kalau emang nggak keluar sama sekali. Iya, nggak keluar banget ya. Nggak keluar banget. Parah sih. Sama sekali enggak. Jadi parah. mau belanja sayur aja aku dimarahin gitu, nggak boleh keluar. Parah. Ya namanya saking takutnya kemakan berita-berita yang nggak bener juga kan, semakin panik. Ya alhamdulillah semakin kesini semakin ada banyak pelajaran, terus juga kayak
kalau kita boleh keluar tapi dengan beberapa hal yang harus kita lakuin. Aku pulang suruh mandi langsung. Jadi aku pulang itu langsung nggak boleh masuk rumah, langsung mandi. Nggak boleh pegang apapun. Nggak boleh pegang apapun. Sampai sekarang masih kayak gitu. Tapi mungkin itu katanya sih ya, katanya orang-orang yang pernah aku denger sih, kebiasaan seperti itu kayak cuci tangan sebelum masuk rumah itu sudah dilakuin orang-orang zaman dahulu. Oh, sebenarnya katanya gitu. Seperti itu. Iya, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya, meskipun nggak ada pandemi, hal-hal seperti itu kan juga bagus sebenarnya juga. Soalnya kan selain virus COVID juga ada virus lainnya yang menempel di tubuh bener. kita gitu. Jadi kita ingetin ya, Mbak ya, jangan lupa kalau COVID masih ada di sini ya. Semoga ya harapannya memang segera musnah lah itu virus itu. Segera vaksinnya segera ketemu, obatnya segera ada. Ya. Tapi jangan lupa kita harus menjaga orang di sekeliling kita, menjaga diri kita gitu, tetap safety. Jangan lupakan hal itu. Kadang kalau udah normal-normal kayak gini kita lupa kan, Bal. Nah, itu kadang kan kalau kita sudah banget. Nah, kayak tadi kan kalau sudah kayak terlena, terus sudah kayak ini sudah kehidupannya seperti yang sudah dari tadi seperti kayak apa namanya normal lagi, padahal kan masih new normal. Ya kan, Bu? Iya, masih belum masih normal belum tahap sepenuhnya. menuju normal. Amin, semoga kita bisa kembali ke normal. Iya, pastilah ya, pasti segera deh. Kita yakin, tapi jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan yang baik ya. Kalau perlu cek kesehatan kita. Oh iya, jangan takut deh ya, jangan takut untuk. Kemarin aku tuh sempet takut banget, parah. Kebanyakan orang mungkin malah takut buat tes rapid atau kesehatan check up gitu kan. Soalnya dia takutnya takutnya hasilnya nanti kan kalau misalnya naudzubillah ya. Dari pas itu kan kita mentalnya juga ngedown, terus kita misalnya kalau ketemu orang lain juga kayak kita nggak pede sendiri, insecure kalau orang zaman sekarang insecure. Justru itu yang harusnya dibuang aja pikiran kayak gitu. Padahal kan kita harus menanggulangi di awal ketimbang kaset gitu loh, Bang. Bener-bener, karena daripada nanti naudzubillah ada yang misal positif terus kita nggak tahu, nggak sadar, kemana-mana kan jadi malah kemana-mana ya kan, kemana-mana deh pokoknya. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang dengerin podcast kita, dengerin semoga semuanya deh diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Dan semoga rezekinya lancar, karena di pandemi ini banyak banget orang-orang yang mengeluarkan kehilangan pekerjaan. Ya, semoga intinya kita demikian rupa dengan adanya pandemi ini pasti ada sisi yang harus kita syukuri. Pasti itu nggak mungkin nggak ada yang harus kita syukuri ya. Iya, ada hikmah gitu loh. Ada hikmah yang dipelajari. Kita jadi di rumah aja bagian sayang sama keluarga gitu. Jadi meet quality time sama keluarga. Quality time banget. Quality time kan meet sama keluarga ya. Iya. Oke deh, Bal. Kita next kita bakal lagi ini udah sampai di sini aja. Iya. Jadi buat teman-teman mungkin kalau suka sama obrolan kita atau udah ada 15 menit ya. Ada apa ya? Kritik saran boleh di komen bawah. Kritik saran kira kurang apa atau terlalu gimana, ngobrolnya gimana atau gimana. Karena kita juga masih belajar ya, Bu. Benar, pertama kali ya. Sangat menerima kritik dan saran. Parah. Ya pokoknya semoga kita semua dalam keadaan baik, bijak, dan juga tentunya dalam keadaan sehat semuanya. Oke, langsung aja deh. Terima kasih semuanya. Thank you Nikma. Thank you juga Iqbal. Assalamualaikum. Pendengar semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum.